kita mulai pengajiannya. Insya Allah biasanya kita akan berpengajian tuh di mana-mana rata-rata sekitar 50 sampai 60 menit ke depan. Saya awali dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sangat saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dan yang kita sebutkan di sini Pak Pri dan Bu Zaki rahimakumullah. Pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini dengan izin Allah pula kita dipertemukan untuk berpengajian bersama. Semoga pengajian kita pada siang hari ini bisa diterima dengan baik, bermanfaat, bisa kita ambil ibrah dan pelajarannya, dan insya Allah lagi dihitung oleh Allah sebagai bagian dari amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, selanjutnya semoga sholawat serta salam senantiasa dicurahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita manfaatkan waktunya. Nanti selesainya sekitar jam 2 lebih dikit lah. Sekarang jam 1:10. Begini, untuk pertama kali saya mohon kepada Mbak Gesha untuk membuka surat ke-66. Ayatnya ayat 6. Surat ke-66 itu namanya surat At-Tahrim. Untuk yang ngasto Quran atau yang ngasto HP di dalamnya ada Al-Qur'annya, bisa dipakai untuk ngecek ayatnya. Saya bacakan ayatnya sekarang. Surat At-Tahrim ayat 6. Itu nanti jadi tumpuan materi kita pada siang hari ini. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Silakan terjemahkan Mbak Gesha. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, terima kasih. Tolong diulang lagi tapi hanya sampai kata neraka, Mbak. Sampai kata neraka lalu berhenti dari awal. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, stop. Nah, terima kasih. Jadi tumpuan kita siang hari ini materinya adalah Quran surat 66 ayat 6. Tumpuan kita ini sudah diterjemahkan oleh Mbak Gesha. Jadi intinya dalam keluarga itu kita harus saling mengingatkan. Hukumnya wajib. Jadi dalam ayat tadi itu yang diperintahkan adalah peliharalah diri,
peliharalah diri kalian dan keluarga kalian. Jadi yang diminta untuk diingatkan adalah diri kita sendiri masing-masing dan keluarga kita. Terus keluarga kita itu, Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian, yang dimaksud keluarga di situ adalah keluarga itu keluarga inti. Keluarga inti. Nah, keluarga inti itu nanti ada 3. Di sini ayah, lalu di sini ibu, di sini anak-anak. Nah, keluarga itu ada 3 itu. Hukumnya wajib, saling mengingatkan. Jadi kalau ada ayah ini ya, ayah ini egois, hanya mementingkan diri sendiri. Yang penting aku harus masuk surga. Tidak ada kepedulian pada istrinya dan tidak ada kepedulian pada anak-anaknya, maka ayah yang semacam ini adalah ayah yang salah. Dasarnya ayat tadi itu. Demikian pula kalau ada seorang istri, ibu juga sama pikirannya, mementingkan diri sendiri. Yang penting aku berupaya masuk surga. Aku tak sholat tahajud, aku tak sholat duha, aku tak puasa Senin Kemis, dan lain-lain dan sebagainya. Dan tidak ada kepedulian kepada suaminya, dan tidak ada kepedulian kepada anak-anaknya. Anak-anaknya biarkan semuanya. Udah mau sholat terserah, mau tidak sholat terserah, mau pacaran terserah, tidak pacaran terserah. Ini ibu ini tidak punya kepedulian sama sekali pada anak. Nah, ibu yang semacam itu salah, bertentangan dengan ayat ini. Demikian pula anak-anak apabila melihat ayah dan ibunya salah, anak-anaknya diam, itu juga salah. Gitu. Dah ya, jelas ya. Nah, terus sekarang gini, poin berikutnya. Jadi poin pertama tadi, keluarganya yang dimaksud adalah keluarga inti. Terus poin yang keduanya tadi itu wajib hukumnya, mengingatkan. Lalu poin yang ketiganya ya, kalau ayah sudah mengingatkan ibu atau anak-anak dan ternyata mengingatkannya sudah maksimal, sudah betul-betul full betul, sudah maksimal betul, ternyata kok ada anggota keluarga yang lain yang tidak mau diingatkan, ya sudah, ayah itu boleh berlepas diri. Misalnya anaknya diingatkan, Mas, kamu udah besar, udah dewasa, sholatnya dijaga. Tapi anak-anaknya sulit sekali untuk disuruh sholat. Ya berarti ayahnya kalau sudah maksimal mengingatkan anaknya, boleh berlepas diri, itu boleh. Sama anak-anaknya mengingatkan ibunya ganjen, punya ganjen mental itu. Dia suka memancing-mancing pada laki-laki yang lain. Anak-anaknya mengingatkan, ibu mbok jangan gitu toh bu, mbok yang bagus toh, pakaiannya yang bagus toh bu, jangan menor gitulah. Terus kalau anaknya sudah mengingatkan dengan maksimal dan ibunya tidak mau, ya sudah, boleh berlepas diri, itu boleh. Nanti kita lihat sama-sama ayatnya. Nah terus sekarang kita lihat contoh ya, contoh-contohnya di bawah ini. Saya akan sebutkan contoh tempatnya. Pertama, contoh pajak. Pajak apa namanya? Jadi gini, saya enggak apa-apa ya, Mas bebas omongnya, bebas ya pokoknya ya. Saya bisa bebas ya pokoknya ngomongnya ya. Nanti kira-kira enggak bagus ya, cut gitu aja. Pak ini enggak boleh ngomong gitu, enggak boleh ya. Saya akan ngomong gini Pak Nunung. Kemarin hari Senin, sekarang hari Sabtu toh. Berarti kemarin Jumat, Kamis, Rabu, Selasa, Senin, 5 hari yang lalu. Pukul 5 sore, ya 5:10-an lah kira-kira, di Masjid Al-Ikhlas. Masjid Al-Ikhlas itu dari Pasar Jongke ke barat,
terus sampai ada pom bensin baru selatan jalan, masih ke barat, gang pertama, gang kedua selatan, belum sampai Tugu Lilin. Nanti sebelah utara barat jalan ada Masjid Al-Ikhlas di situ itu. Ya sing mantuk-mantuk berarti ngerti lah. Oh kono kayaknya. Bingung. Itu yang Mbak Sobat sing mantuk-mantuk ngerti lah. Tahu Masjid Al-Ikhlas tahu. Yang pojok itu yang lendetan itu tahu. Lah rumahmu mana? Kan kosnya di UNS, jadi kadang lewatin Tugu. Kosnya di UNS. Oh, kosnya di UMS. di UMS. UMS. Terus apa hubungannya dengan kacang? Oh, lah rumahnya mana? Aslinya di Tangerang. Oh, aslinya Tangerang. Kosnya UMS. Lah kacangnya ngopo? Oke, tapi tidak penting. Yang penting tahu Al-Ikhlas tahu dah. Beli sarapan. Itu gini, di hari Senin itu dengan segala hormat dan maaf saya sebelumnya, setelah selesai pengajiannya di rumahnya Bu Wildan. Mungkin tahu spesialis anak, Dokter Wildan spesialis anak. Oh ya, yang ngerti orang Mbak Tina? Ngerti, tenang, yakin. Bu Wildan itu istrinya Pak Wildan. Namanya Mbak Irma Sofiati. Nah, yang penyelenggara tuh Mbak Irma itu. Mbak Irma tuh dulu pengajiannya di rumahnya, tapi terus sekarang banyak sekali untuk pengajian dialihkan ke Masjid Al-Ikhlas. Nah, kemarin itu setelah selesai pengajian ada ibu-ibu yang selesai pengajiannya mendekati saya, terus Pak Anies saya ingin konfirmasi dulu dengan materi tadi. Jadi gimana Bude? Saya panggil Bude karena saya yakin beliau usianya pasti lebih dari 60, pasti. Dilihat dari performanya pasti lebih dari 60. Terus begitu dia mau ngomong, mau nangis, gembeng-gembeng. Gembeng-gembeng tahu Mas Adi? Apa gembeng-gembeng? Mingsek gitu. Mingsek, berkacamata. Berkaca-kaca, sorry, berkacamata, berkaca-kaca. Jadi berkaca-kaca. Terus kenapa Bude? Nganu, tadi saya mendengar keterangannya Pak Hanif, saya jadi takut sekali karena suami saya sejak awal sampai pensiun kerja di bank. Tidak apa-apa ya Mas, bisa ngomong bank ya? Bank, kerja di bank. Ada yang sorry Minhajul Muslim Mbak Tina. Tapi di sini di kantor ada. Bu Zaki punya pasti dong. Oh di rumah ya. Padahal rumahnya Wonogiri ya. Nah, tapi kalau ada ya lebih baik. Enggak ada. Musa enten berapa? Enggak ada. Sudah ada. Yakin gitu. Ibu. Jadinya gini. Saat itu kami membahas apa gitu ya, akhirnya masuk ke masalah riba. Mbak Kisah, tolong sekarang Mbak Kisah itu membuka surat Al-Baqarah ayat 275. Iya sebentar. Iya, jajarmu yang ngopo to ya Mbak wae. Iya, usel-usel. Apa? Lho dadi ra krungu to. 275. Sebentar toh usel-usel wae. Al-Baqarah. Alon-alon wae Mbak engko bentet lho layare lho. Al-Baqarah sudah ya. Sekarang saya bacakan. Sebentar, pengantarnya gini. Pengantarnya dalam ayat itu nanti akan dibacakan oleh Mbak Geisha bahwa yang dihalalkan oleh Allah itu jual beli. Tapi riba itu diharamkan oleh Allah. Terus kalau orang yang dulunya itu beraktivitas dalam dunia riba, terus kalau sudah mendapatkan diingatkan oleh membaca Quran sendiri atau lihat televisi atau baca artikel atau diingatkan temennya lalu berhenti, maka semua hartanya yang diperoleh dari hasil riba itu jadi miliknya, tidak masalah. Tapi urusannya kepada Allah. Nah, untuk orang-orang yang
untuk orang-orang yang sudah diingatkan tapi tidak mau kembali, tidak mau berhenti dan kembali lagi melakukan aktivitas riba, maka ancamannya adalah neraka. Oke, saya baca sekarang ayatnya terlebih dahulu. Ayatnya panjang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba faman ja'ahu mau'idatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Terjemahkan. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Stop dulu Mbak Vesa. Diulangi dari barang siapa? Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Stop dulu. Ini yang model pertama. Jadi model pertama, dulunya suka riba, terus mendapatkan peringatan, terus dia berhenti. Nah, maka seperti itu. Semua ya rumah, ya kendaraan, ya tanah mungkin ya apa jadi miliknya. Tapi nanti urusannya dia dengan Allah. Terus yang model yang kedua, yang tidak mau berhenti. Lanjut. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Nah, terus dalam kitab Minhajul Muslim yang tidak ada di musola itu, tahu Pak Min? Yang ada di rumahnya Bu Zaki itu disebutkan bank itu riba. Gitu. Gini bunyinya. Bank-bank yang ada di negara-negara Islam mayoritas didirikan atas dasar prinsip riba. Bahkan ada yang didirikan dengan niat riba 100%, murni riba. Gitu. Rata-rata begitu. Nah, terus maka orang Islam tidak boleh bekerja sama dengan dia kecuali dalam keadaan darurat, misalnya transfer. Nah, transfer itu boleh. Hanya sekedar transfer, tapi tidak boleh bekerja sama yang kerja sama berarti Mas Adi nyilih duit ngoten dulu. Nyilih napa dhewe nyimpen ngoten niku. Neng enggak cocok enggak apa-apa loh Mas. Tetap santai. Nah, saya kan uangnya kan sedikit. Nek uangnya sedikit itu tidak perlu bekerja sama dengan bank. Dan uang di bawah 2M itu sedikit bagi saya. Di bawah 2M, 1M itu bisa masuk sini. 1 miliar itu bisa masuk sini. 100 juta itu paling segini, 100 juta. 100-an ribu loh ya. Segini 100 juta. Ini sebenarnya kira 20. 80 juta 100 juta segini barangnya. Terus ping 10 jiro lupat mau lure jiro lupat mau pas cukup nih cukup ya ketok bukan apa pasang lah. Terus ibunya tadi itu bingung dan takut sekali. Suami saya sudah pensiun itu Pak Hanif. Berarti gimana ya? Terus tak tambahi lagi. Dibuka sekarang Riyadhus Shalihinnya. Tapi hadis ini sudah dibuka berulang kali. Masanya betul nggak toh? Jangan Mbak Tina dibuka ngene bab 50. Bab 50 dulu dicari. Judulnya takut kepada Allah. Hadis yang ke-12. Dia setelah saya beritahu hadis ini tambah menangis keras. Orangnya itu sudah tua, sudah mau meninggal loh. Sudah 60 lebih kok. 60 lebih mau ngapain, tidak mau meninggal. Hadis yang ke-12. Terus sekarang kita mintakan tolong ditunjukkan ke Mbak Kisah lagi untuk membacakan terjemahnya langsung Mbak Kisah. Ini
Ditunjukkan sama Mbak Tina, tempatnya di mana? Hadis yang ke-12. Sudah kelihatan? Sudah ada catatannya. Oh, sudah ada catatannya. Oh. Yang ada catatannya itu. Langsung mohon dibaca terjemahnya saja. Silakan Mbak Desa. Tidak akan beranjak kedua telapak kaki hamba pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang umurnya. Nomor 1 ya tentang umurnya. Terus untuk apa? Apa dia dihabiskan tentang ilmunya? Bentar, sekarang yang kedua tentang ilmunya. Terus Tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa dia belanjakan. nah itu yang nomor 3 tentang hartanya. Terus yang keempat. Dan tentang badannya dalam hal apa ia gunakan hingga usang atau tua. Oke, terima kasih sudah cukup. Nah yang ketiga itu besok di hari kiamat itu akan ditanya, ada 4 pertanyaannya. Yang ketiga itu ditanya tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan untuk apa dibelanjakan. Mbak Ibu itu semakin tambah takut sekali karena mendengar keterangan yang awal tadi, yang ayat tadi itu. Jadi suamiku itu dulu kerjanya riba ya. Pak Hanif, berarti kalau suami saya kerja di bank riba ya berarti ya. Saya tidak tahu Bu, tapi ini bukunya kayak gini, bukan juga punya bukunya. Saya hanya menunjukkan saja. Ini pengarangnya, pengarangnya bagus insya Allah. Jadi pengarangnya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazari, orangnya bagus insya Allah. Sudah meninggal beliau kemarin sebelum pandemi, dan kami sempat menyolatkan jenazah untuk beliau. Ini kita di Solo. Saya sama teman-teman bersama-sama sholat jenazah secara gaib. Tadi saya juga sholat jenazah gaib setelah zuhur untuk teman saya. Nah, jadi dia baik sehingga saya meyakini pendapatnya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi itu juga tidak ngawur berdasarkan data konkret dari bank, terus bagaimana mekanismenya, riba itu apa, jual beli itu apa, akhirnya dia menyimpulkan bahwa bank itu riba kecuali untuk transfer. Tapi gini, tambahan sedikit. Ada orang namanya Pak Sabto, rumahnya Mantung. Pak Sabto itu dia usahanya bikin gamis, Mas Isan. Gamis laki-laki itu yang sampai bawah itu. Juga bikin baju perempuan, gamis perempuan. Terus dia caranya yang sekarang dilakukan kan asetnya, perputaran uangnya kan sampai menjelang M ya, sampai menjelang M. Ya ratusan juta. Setiap kali perputaran seperti itu. Terus dia mau tidak mau karena bingung juga harus pakai HP, kemana-mana pakai HP. Terus dia akan mendapatkan pemasukan dari bunga bank. Iya toh Mas Adi, dimungkinkan toh? Bisa saja. Nah, bunga bank itu ada sandinya. Misalnya ngeten lho Pak Nunung. 01 menabung, memasukkan uang. 02 mengambil. 03 pindah buku. 04 nomleh enten 06 niku bunga. Sing bungane niku saben sasi niku di total pinten yuk diberikan ke fasilitas umum. Yang bisa dia lakukan seperti itu. Karena dia tidak bisa lepas dari bank. Tidak bisa. Dengan keuangan yang perputarannya cepat seperti itu, kirim barang ke Kalimantan, kirim barang ke Sulawesi, sana kirim uang lewat bank juga, masuk rekening pakai HP sudah masuk. Dia beli kain kemana gitu cuma pakai HP. Jadi segalanya serba canggih dan dia menggunakan bank. Caranya seperti itu, bunga-bunganya di total, depon maksimal pun ngoten niku. Nek kula anak-anak biar tahu saya tidak pakai bank hidup saya dan memang tidak punya uang. Karena bagi saya uang di bawah 2M itu sedikit. Uang 500 juta itu sedikit. Untuk kok mobil kurang. Nah, gimana? Kapan itu pernah kajian kalau bunga bank itu bisa untuk yang pertama untuk fasilitas umum yang seperti tadi Pak Yunus mengatakan, kemudian yang kedua itu bisa diberikan kepada orang yang benar-benar fakir. Itu bagaimana ya? Kalau mboten ngerti, saya tidak tahu. Tapi kasihan dong anak orang fakir malah kayak bunga bank. Kemudian
yatim ini maksudnya ada dana dari hasil riba, terus dia masih disimpan gitu loh, sudah dialokasikan ke fasilitas umum, tapi masih ada sisa. Kebetulan ada teman dia yang benar-benar fakir membutuhkan dana. Karena saya sempat dengar itu ilmunya itu dari ustadz yang usah saya sebutkan, akhirnya saya pernah dengar ilmunya kayak gitu. Jadi kalau memang benar-benar fakir, nggak tahu saya. Kalau saya akan mengatakan mbok sing fakir mbok dikasih dari uang yang bagus, tidak dari bunga bank, tidak dari hasil riba itu. Dikasih yang bagus uangnya, terus yang dari riba bunga bank ya tetap ke fasum. Fasum ya fasum yang mana aja di muka bumi gitu. Nah saya memilih seperti itu. Ngoten nggih tambahan ya. Oke. Balik lagi tadi sampai di mana tadi Mas Adi? Kita ngomongkan apa tadi? Yang bunga itu untuk fasum. Ya bunga untuk fasum ya. Jadi yang nek saya kan tidak pernah punya uang banyak. Jadi tapi saya punya ATM biar adik-adik tahu. Saya punya ATM 3. ATM-nya Mandiri, lalu BNI, lalu BPD, Bank Jateng. Karena saya kerja penggajiannya lewat bank. Kalau tanggal 1 itu saya mengambil uang di Bank Mandiri. Saya bawa ini ATM-nya. Itu untuk pembayaran gaji. Saya mengajar di 11 Maret. Sudah 24 tahun saya mengajar, mulai tahun 98. Sekarang sudah 2022, sudah 24 tahun saya mengajar di 11 Maret. Terus BNI-nya saya pakai tanggal 10, itu pembayaran serdos, sertifikasi dosen. Dan uang makan, tanggal 15 uang makan, 500 ribuan. Terus tanggal 20 itu pembayaran kinerja di luar standar. Kinerja di luar standar ini kan Mas ya. Contohnya nggih. Kula menguji mahasiswa S3 ngoten niku lho. Kula menguji mahasiswa S3 niku keh banget niku. Padahal mung takon kewek ngoten niku. Terus menguji anak S2 tesis barang nggih. Akeh niku timbang sing nguji S1. S1 niku rada mboten akeh ditik. Lah sok do wegah ya ki ujian anak skripsi S1 dek kwandel-kwandel lah pomene sing SW ngoten niku sing sekolah vokasi sekolah wae do wegah. Nek nguji S3 kan uangnya banyak. Nah itu dibayarkan tanggal 20. Nah semakin banyak kerja di atas standar semakin banyak tanggal 20. Dan rata-rata dari tanggal 1, 10, 15 dan 20 yang paling banyak tanggal 20. Yang saya terima paling banyak tanggal 20, kinerja di atas standar. Nah jadi karena ada keterangan seperti ini, maka attention please, adik-adik sekalian attention please, saya tidak pernah punya uang di ATM saldonya lebih dari 100.000 rupiah, tidak pernah. Hanifullah Sukri punya saldo lebih dari 100.000 rupiah, bukan 100 juta, 100.000 rupiah tidak pernah. Jadi selalu saya ambil. Ya batas akhirnya ya 99. Kan 99 kan tidak mungkin bisa diambil 100 ribunya. Gitu. Karena saya mengambilnya hampir pasti selalu, hampir paling sering yang uang pecahan 100 ribuan. Dan gowone gampang. Nah saya bisanya seperti itu. Mau lepas dari bank banget tidak bisa karena dari kantor mewajibkan pakai pengajian itu. Pun nggih. Makanya kembali ke ini. Sejak kecil saling mengingatkan. Itu kasihan. Terus ibu-ibu tadi yang dipajang tadi itu ngendika, saya sudah mengingatkan suami sudah berulang kali Pak Anif dulu. Tapi suami tetap tidak mau. Akhirnya sampai pensiun. Terus yang berikutnya. Tak cerita ke ora ya. Betul apa Pak ini? Kita ambil pelajarannya gitu. Tahu toh Pak Nun berkonati. Jadi gini, ini peristiwanya hari Kamis, sekarang hari Sabtu, 2 hari yang lalu
Saya pengajian di Sumogilagan, lalu ketemu Mas Kiswanto itu, Kismanto atau Kiswanto saya lupa, dulu teman badminton. Mas Kis ini kerjanya pindah-pindah. Yang lama itu di Tirtonadi. Tapi dia kan di Bapemkot. Akhirnya dia pernah jadi saksi, Pak Pri. Jadi saksi sudah dibilang oleh temennya supaya bungkam atas masalah itu. Tapi dia merasa tidak nyaman juga kalau bungkam, karena dia sudah kerja di situ 25 tahun. Mau ngomong tidak tahu masalahnya, tidak berani, malah jadi kisruh. Nah, dia mengatakan apa adanya. Masalah ini loh Mas Adi, uang MCK ini loh. Uang MCK. Jadi bayar betul Pak Nunung? Uang MCK di Tirtonadi. Bayar itu. Aturannya tidak bayar. Tapi diminta. Aturannya tidak bayar. Pun sing cerita ngoten niku. Aturannya tidak bayar. Jadi tukang-tukang bersih-bersih sama semua untuk ngepel, sabun, untuk apa sudah ada dananya semuanya. Yang kerja bersih emang dia kerjanya kebersihan. Jadi sudah ada anggarannya semua dan dia sudah digaji untuk urusan itu. Nah, tapi terus kon bayar sejak dari Jawa Tengah itu kok. Jawa Tengah direkturnya satu. Nah, direkturnya itu yang makan uang MCK itu. Siapa? Tidak usah diceritakan. Akhirnya masuk bui lagi. Masuk bui 1 tahun 3 bulan. Kemudian beberapa bulan berikutnya beliau meninggal. Lah, yang saya tanyakan ke Mas Kes itu, Mas, nek bapake kaya ngono, apa bojone ora ngiliki? Yang rumahnya Tangerang tahu paham dengan apa yang saya omongkan. Meskipun pakai bahasa Jawa ya. Nek Mas Kes, nek bapake ya ngono, apa ibu iki ora ngiliki? Apa anak-anake ora ngiliki? Apa ora ngerti? Jawab Mas, wah ngerti kabeh. Iki wis ngilikke, ibuke ora. Anake sing ngilikke, anake. Pak, jangan Pak. Nggak mau diingetin. Ibunya nampa uang. Alhamdulillah, mie ayam, mie godhog, mie goreng, mie ayam meneh. Alhamdulillah, duit motol-motol. Sampai bilangan hampir M, makanya maju ke Jawa Tengah, tidak cukup di kota setempat. Jadi sudah regional yang lebih besar dan akhirnya divonis itu dan meninggal. Itu juga kembali ke sini lagi, masalah saling mengingatkan dalam keluarga. Oke, berikutnya Mbak Sopo sing tangsel kae namanya Amalia. Amanda. Mbak Amanda, aku tak takon. Temenmu yang ada di sini, yang putri-putri ini, ada yang pacaran enggak? Bisa siapkan ayatnya. Surat yang ke-17 namanya surat Al-Isra. Ayatnya ayat 32. Saya tadi Amanda belum menjawab pertanyaan saya. Enggak apa-apa. Santai aja. Ada yang pacaran? Ada. Atau kamu sendiri? Kok enggak tahu? Kamu sendiri pacaran apa enggak tahu? Enggak. Atau di sini enggak? Kamu dalam hatimu bilang di sini enggak, Pak. Ayat 32. Itu larangan untuk pacaran, larangan keras untuk pacaran, tidak boleh. Karena kalau berpacaran itu, kalau tidak hati-hati, ada godaan masuk ke baik yang laki-laki atau perempuan, kesempatannya memungkinkan, semuanya, wah bisa fatal apabila terjadi hubungan seksual. UNS saya pelan-pelan omong, banyak. UNS banyak. Saya pelan-pelan omongnya, pakai mikir saya. Banyak yang melakukan itu di belakang kampus.
Surya, ngerti? Gang Surya bareng tahu masa Iya. Wah iki bagian hati. ya Gang Surya. Ya. 1, 2, 3. Wah. Waduh. Ya itu dulu bawah itu sudah iya sampai jembatan. Iya. Adi ngerti apa? Itu yang cerita ke saya mahasiswa saya. Mahasiswa FKIP biologi. Yang bercerita, "Pak Anif ya Allah, banyak sih mahasiswa yang baik yang ikut pengajian, kuat imannya, pergaulannya juga terjaga, tapi juga tidak sedikit mahasiswa-mahasiswa yang pergaulannya bebas sekali." Sekarang bayangkan kalau yang perempuan rumahnya Tangsel, Tangerang Selatan, misalnya anak psikologi, terus yang laki-laki anak teknik, rumahnya Surabaya, kan jauh semua orang tuanya, dan uangnya banyak. Tangsel itu datang ke Solo seperti masuk surga. Ya Tangsel, Tangerang Selatan itu masuk Solo itu seperti surga, karena bagi orang Tangsel uang 5 juta itu tidak ada apa-apanya. Di Solo wah kayak 5 juta wah mubal-mubal bisa. Dan beli apapun bisa. Tapi kalau orang Solo sekolah di UI ya itu berat, bayarnya mahal. Tapi kalau orang Kalimantan sekolah di sini, wah surga Firdaus. Balikpapan sekali makan di sana 40.000, 50.000, di sini 10.000 udah kenyang. Nah, bagi orang tua yang di Balikpapan sana, ya berarti mengingat di sana mahal seperti itu, anaknya diberi kiriman banyak sekali, uangnya banyak sekali, mungkin 1 bulan mungkin lebih dari 5 juta karena ukurannya Balikpapan. Ya setelah di sini, wah makan tempe tahu sangat amat murih sekali. Nah karena orang tuanya jauh, ada kesempatan, ada uang, jalan-jalan kemana, ada godaan setan, masuk kedua-duanya, sama-sama saling suka, ada uang, nah, sudah bisa terjadi karena pacaran itu. Pacaran itu hukumnya haram. Saya bacakan ayatnya. Geisha siap bacakan terjemahnya. Kamu kok rasanya berat kalau mau bacain terjemahnya? Kamu kok kelihatan galau gitu, resah, tidak nyaman gitu. Nyaman kan? Oke. Apa kamu sendiri melakukan Syah? Kamu sendiri melakukan? Tidak, yakin. Tidak bohong. Coba biar aku mantap tangannya kamu gini. Saya bacakan ayatnya sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Terjemahkan. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, yang nomor 3 contohnya zina. Hukumnya haram. Terus ternyata ada ayah dan ibu yang tahu anaknya pacaran, tapi diem saja. Ada tak Mbak Tina? Oh, banyak, jawabannya banyak. Ya Allah, saya kira jawabannya ada atau ya 1, 2 ada lah. Ternyata jawabannya di luar dugaan saya. Banyak. Karangdawa ada Pak Nulung? Karangdawa? Di Karangdawa sana yang Tahu Pak, saya di Sukarjo. Oh ya di Sukarjo ya tak ganti di Sukarjo ada? Ya ada. Ada. Jadi orang tuanya tahu anaknya pacaran, tapi orang tuanya diam saja gitu. Bahkan apa? Ada yang hamil juga. Hamil juga. Coba Pak Nung agak melihat ke sana terus sampaikan ke ibu-ibu, calon ibu-ibu. Ada Pak. Hamil juga gitu. Hamil juga. Kelas Pak, ala kelas SMP, kelas 1. SMP kelas 1. Iya, ada di Sukarjo. Hamil. Iya. Kasihan kan orang tuanya udah meninggal. Oh, orang tuanya udah meninggal dua-duanya. Dua-duanya lah. Dua-duanya udah meninggal. Oh, lah yang kan itu kan dekat rumah saya tuh loh. Lah Mbak kok bawa anak siapa? Udah hamil duluan Mas. Yang ternyata laki-lakinya itu nggak tanggung jawab, pergi. Jadinya anak-anaknya itu diopeni Mbak E. Berarti SMP-nya keluar. Keluar. Oh.
dikeluarin sama sekolah. Sama sekolahnya. Sorry agak kepo saya. Postur tubuhnya tinggi, besar gitu atau kecil? Kecil. Cantik ya? Ya enggak lah. Enggak ya, Pak. Kasihan. Nah, Orang tuanya. jadi pelajaran penting. Nanti saya bisa menambahkan list data di sini PT Zira gitu. Tapi ceritanya Pak Nunung. Jadi saya nulis di sini di pengajian yang lain PT Zira di sini. Tapi yang saya ceritakan ceritanya Pak Nunung Subarjo, SMP Hamil kelas 1. Emang mainnya umur berapa ya Bu Zaki, anak-anak sekarang ya Bu Zaki? Kelas 5 sudah? Ada Pak. Semua cilik teman saya. nggak semuanya. Makanya tadi itu saya tanya ke Pak Nunung itu postur tubuhnya apa bongsor, apa gede gitu. Ya enggak. Itu tidak menjamin. Jadi tubuh bongsor itu tidak menjamin. Bongsor itu dhuwur gede gitu loh. Bangkok. Bangkok. Itu tidak menjamin ya. Iya kan? Karena kayaknya pola masuknya gitu. Yang penting kalau masalah hamil itu ya sudah menstruasi bisa hamil. Teorinya seperti itu. Kalau belum menstruasi apa bisa hamil? Sakit betul Mbak Dina? Nyuwun ngapunten kelas 4 SD gitu. Cara teori kesehatan, teori kedokteran. Enggak bisa ya? Karena belum ada menstruasi itu. Wah ya kasihan sekali itu. Makanya, oke sekali lagi Mbak Amanda dan Mbak Geisa aku tanya, di sini ada yang pacaran enggak? Kalau pacaran berarti dia dosa. Dia dosa. Berarti setelah pengajian ini langsung pakai HP-nya masing-masing. Setelah hari ini kita break. Oh iya, break. Pause. Nah, gitu. Dulu bahkan ada yang anak saya belum pernah cerita di sini. Ada seorang anak semester 7 mahasiswa datang ke meja saya. Terus langsung ngomong, "Pak, ini saya mau konsultasi." "Oh ya, silakan, ngopo Mas? Konsultasi apa?" "Skripsi kan bab piro?" Saya kira dia anak tempat saya FIB. Ternyata, "Oh, saya mau konsultasi yang lain, oh, Pak." "Oh lah, kowe iki kamu anak apa?" "Saya anak teknik." "Oh, prodinya?" "Saya sipil." "Lah mau konsultasi apa?" Pak, saya mau nikah Pak." "Oh, hebat sekali. Semester berapa kamu? 7. "Oh lah, calonnya?" "Ya semester 7 juga." "Gimana?" "FKIP, biologi." "Oh gitu. Sudah kenal?" "Sudah Pak, saya takut nanti kalau terjadi apa-apa, makanya saya ingin menikah saja." "Ya sudah, silakan menikah." "Ya silakan menikah." "Kenapa menghadap saya untuk apa?" "Untuk apa menghadap saya?" "Saya pengen Pak Arif yang menikahkan." "Oh ya enggak bisa. Aku lebih sejuk." Enggak bisa. Kose. Sekarang kamu rumahmu mana? "Rumah mana?" "Saya Cilacap Pak." "Ah, sudah, kamu ngomong sama orang tuamu. Orang tuamu suruh datang ke yang temenmu yang perempuan FKP biologi itu orang mana? Orang Sragen." "Ya sudah, datang ke Sragen, dilamar. Nanti yang menikahkan ya bapaknya yang perempuan, yang ayah pacarmu itu, yang menikahkan yang jadi wali gitu." Enggak boleh Pak. "Siapa yang enggak boleh?" "Ya saya enggak boleh." "Ya makanya suruh apa? Ayahmu bilang apa?" "Suruh sekolahnya selesai dulu." "Ya saya juga sama, selesaikan dulu sekolahnya." "Enggak kuat Pak, kemot mumet." Nah sudah seperti itu, terus rumahnya Sragen, satunya Cilacap, jauh, ada kesempatan, ada uang, ada sepeda motor, gampang tuh Pak Nunung gitu itu. Ada sepeda motor, Sabtu, weekend pergi kemana gitu. Orang nginep bareng orang. Ya nginepnya di mana? Enggak tahu. Tawangmangu ya. Bisa terjadi hal yang tidak baik, makanya pacaran itu tidak boleh. Nanti kalau ada di sini yang pacaran setelah selesai pengajian pukul 1 lewat dikit, pukul 2 lewat dikit nanti langsung kirim chat ke pacarnya itu, "Hari ini kita break." Ya, pause.
Ya. Kirimkan ke pacarnya. Ah ya. Ayatnya di Oh, ayatnya screenshot, kirimkan ke pacarnya. Langsung. Udah ya, jadi ini tidak boleh, harus saling mengingatkan. Dan tadi Mbak Tina tahu yang orang tua yang tahu pacarnya yang anaknya pacaran tapi diem aja, tahu orangnya. Iya. Ya sudah. Tahu yang Mbak Tina tahu itu anaknya itu laki-laki ya apa yang perempuan? Yang perempuan. Mbak Tina kenal dengan dia juga kenal dengan Mbak Tina. Masih sekolah? Sudah kerja. Apalagi sudah kerja Mas Adi. Tapi ini sudah mau nikah. Tapi pacarannya lama. 5 tahun. Goncang. Itu apa orang? Lah ya jawabannya ya. Terus kene ditutup kayak 5 tahun loh Mas Isan. 5 tahun loh. Gak lunas Pak. Ngomong ke zina, ngomong ke utang lah memang. Kok sudah lunas sih lo urusannya karo utang itu Pak. 5 tahun udah lunas. Lah seperti itu. Terus tadi yang Pak Nunu tadi sampai hamil. Dan mungkin ada laporan dari Bapak Ibu yang lain mungkin yang sebenarnya ada tapi cukup saya kira seperti itu. Terus masih ada satu contoh lagi. Ini yang tadi masalah riba. Sekarang masalah yang Tirta Maya Residen. Tirta Maya Residen, tahu enggak kamu enggak? Kamu lewat enggak? Tirta Maya Residen. Enggak lewat. Deket lo sama Al Ikhlas. Tirta Maya Residen. Itu dari siapa yang tahu? Dari adik-adik yang putri-putri yang di belakang itu. Jadi dari perapatan RCTI itu ke barat terus kira-kira yang 1 kilo mungkin ya. Tidak sampai. 1 kiloan dari perapatan RCTI. Kurang lebih 1 kilo kiri jalan nanti ada perumahan Tirta Maya Residen. Nah, di Tirta Maya Residen itu ceritanya gini. Tapi sekarang sudah baik. Sudah insya Allah sudah baik. Jadi ada orang yang sekolah di keperawatan perempuan, sekolah perawat, terus sudah lulus. Saya sudah izin, saya menceritakan sudah izin dan orangnya boleh, asal tidak boleh diucapkan namanya. Saya sudah iya Mbak, saya tidak akan. Tapi silakan Pak Hanif menceritakan ke banyak orang tidak apa-apa. Yang penting biar diambil ibrohnya oleh teman-teman yang ngaji sama Pak Hanif. Oh iya. Itu dia sekolah keperawatan terus lulus sampai ya pokoknya beberapa tahun, terus begitu lulus kerja, daftar kerja, mulai ketompo Mas Adi, ketompo di salah satu rumah sakit di kota Solo. Mbak Tina sudah tahu kelanjutan cerita ini? Sudah ya, tapi tidak apa-apa, mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Terus ternyata dia diterima dari sekian banyak orang pendaftar itu, perempuan ini diterima. Terus tes terakhir wawancara. Ketika wawancara ditanting tahu enggak Amanda? Tahu? Tanting enggak tahu? Kamu tahu enggak ditanting? Enggak tahu. Monogiri mundi tak? Hah? Monogirinya Giriwoyo. Giriwoyo ki Sesudah Batu. Oh, deket ya. Wonokerto itu kota ya. Nek Giriwoyo ki ndi to, Sa? Batu. Oh, Batu. Batu Tirtomoyo. Arah Pacitan tuh, Oh, ke arah Pacitan. Oh, jadi dari Batu masih ke sana lagi ya? Iya. Oh, Giriwoyo. Besok Nganu, aku tadi mau tanya apa toh sama kamu itu? ditanting. Ditanting kamu enggak tahu ditanting? Tahu. Tahu apa? Dikasih kepastian. Seperti itu. Jadi tadi itu sudah diterima toh, terus ditanting. Kamu boleh kerja di sini asalkan lepas jilbab. Gitu. Terus mbak ini tadi yang lulus keperawatan tadi
pulang dulu, minta izin pulang dulu, minta izin sama orang tuanya. Dan pihak rumah sakit membolehkan, silahkan pulang dulu, minta persetujuan orang tuanya. Ternyata orang tuanya membolehkan. Yang tidak saling mengingatkan. Ada keluarga yang model seperti itu. Orang tuanya beralasan, kamu sekolahnya lama, bayarnya mahal, waktu yang dibutuhkan juga lama sudah. Terus sekarang kamu sudah lulus daftar kerja, yang daftar banyak sekali, yang diterima hanya sedikit, dan kamu termasuk orang yang diterima. Sudah aja, dijalani aja. Tapi harus lepas jilbab itu, Bu. Ya enggak apa-apa. Lepas jilbab aja, enggak apa-apa. Jadi ada orang tua yang seperti itu. Akhirnya selama 5 tahun, Pak Nurung. 5 tahun itu dari rumah, naik motor dari rumah, pakai baju seragam dulu, seragam rumah sakit dulu, bawahannya sampai bawah lutut sini, terus ini hanya sampai siku, terus atasnya ya semua kelihatan lehernya, kelihatan telinganya, rambutnya dan semuanya. Sudah pakai itu, terus pakai baju besar, terus pakai jilbab, pakai kaos kaki, terus pakai jaket, helm. Nah, sudah dari rumah, terus sampai ke parkiran. Saya parkiran standar, matiin mesin, lepas semuanya, masukkan jok, kerudungnya lepas, masuk ke rumah sakit. Rumah sakit itu adalah Dr. Un Solo Baru. Nah, terus akhirnya jam 3 sore dia selesai pergantian shift, dia pulang, masuk parkiran, pakai lagi jilbabnya, pakai lagi baju besarnya, pakai jaketnya, helm, pulang. Selama 5 tahun. Dan alhamdulillah betul meninggal, tidak ada apa-apa. Akhirnya diselamatkan oleh Allah. Dengan cara, gimana cara penyelamatan Allah atas dia? Ada yang menyunting dia, ada yang melamar dia, seorang laki-laki. Laki-laki melamar dia, terus laki-lakinya ini mengatakan, dah sudah usah kerja aja kalau harus lepas jilbab. Nah, nanti sudah aku tak yang kerja lebih keras lagi supaya bisa mengganti uang yang kamu peroleh. Akhirnya yang laki-laki kerja dan merasa cukup, sampai sekarang masih pengajian. Tadi mbak tadi itu kemarin Jumat saya ketemu, kemarin Jumat pagi ketemu. Terus saya izin untuk menceritakan ini ke mana-mana. Jadi yang ada 4 contoh yang memang awalnya harus saling mengingatkan. Ini terutama yang adik-adik yang kita ketemu hanya sekali 2 kali ini, besok sudah tidak ketemu lagi. Jadi penting hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, PT Zera Zen Semitra Raya Purwosari Solo. Penting, pertemuan ini penting. Maka dalam keluarga itu harus saling mengingatkan. Tidak boleh tidak saling mengingat, harus. Tetapi kalau sudah pol maksimal, berlepas diri dipersilakan. Tetapi sebaiknya lagi, meskipun yang diingatkan sudah maksimal tidak mau berubah, tetap harus didoakan. Kecuali sudah meninggal dalam keadaan kafir, ya tidak boleh kita doakan, tidak boleh kita doakan. Dah kira-kira seperti itu pengajiannya. Ada yang mau berkomentar, dipersilakan, bebas, ditunggu. Daripada benak-benik, kamu mau tanya Sa? Mbok tanyalah. Nah, siapa yang mau tanya? Jangan sampai hamil duluan. Ya, tapi banyak yang hamil duluan, banyak. Dan ada yang menggugurkan. Yang di televisi itu sampai nyimpen di perdusi dulu. Di TV atau di mana ya? Tentu di Pak Nunung, tentu di Mbak Tina. Jadi ada orang perempuan kos, terus pergi entah kemana, terus tidak membayar kos-kosannya, terus kamarnya mau dibersihin sama yang pemilik kos, karena pergi lama. Masuk bau busuk, di bawahnya ternyata ada kardus, banyak kardusnya. Di dalam kardus ada bayeknya. Tidak hanya satu bayeknya, beberapa bayek. Nah gitu itu ya karena pergaulan bebas itu tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah dan tidak ada saling mengingatkan dalam keluarga.
Demikian Bapak dan Ibu kajian kita pada siang hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan manfaat dari pertemuan singkat ini. Ada dari saya kekhilafan, ada kekurangan, ada tutur kata yang kurang berkenan, betul-betul mohon maaf. Dan akhirnya saya kembalikan lagi kepada Mbak Tina untuk melanjutkan dan menutup acara ini. Dari saya cukup. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, tak tambah. Kalau anak-anak kalau ingin tahu saya lebih detail, coba dibuka Google-nya. Ditulis Hanifullah gitu. Sampai nanti sudah level tertinggi itu nama saya. Di situ. Jadi nanti tahu saya kerja apa gitu. Coba dibuka Sa. Hanifu. Tapi ya, kalau lengkap Hanifullah Syukri saya nama. Tapi sampai Hanifu itu sudah yang nama saya di tinggi itu. Saya kalau kenalan sama mahasiswa untuk pertama kali sudah dicatat, ditulis nama saya di Google terus mereka tahu semua. Ya, saya kembalikan ke Mbak Tina lagi. Kok seperti capek sekali tuh Mbak Tina. Demikian kan. Iya, dari semangat. Demikian tadi tausiah dari Ustaz Tarifullah Syukri. Semoga waktu yang sedikit 1 jam tadi bisa memberikan manfaat bagi kita semua, ilmu yang bermanfaat dan menjadikan pahala bagi Ustaz Tarifullah Syukri yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Marilah kita tutup kajian pada hari ini dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Emang sekarang ada yang siswa-siswa begini terus ya Mbak Tina, setiap saat ganti-ganti gitu. Iya. Oh, kemarin ada 2 yang laki-laki itu udah pergi. Rizky pun pergi gitu. Takut. Oh. Mau pengajian takut ya. Nah yang ini sekarang dari mana Mbak Tina ini? Ini dari SMK Nasional. SMK Nasional itu mana tempatnya? Blegan. Oh, SMK Nasional, bukan farmasi itu. Iya, farmasi. Oh, farmasi Tapi itu. saya itu dari SMK Nasional. Kemudian yang Mbak Amanda itu dari UMS. Oh, iya. UMS prodinya apa Mbak Amanda? Prodinya apa? Oh, farmasi juga. Terus kalau yang di SMK Nasional itu yang ngajar bahasa Indonesia siapa ya? Pak? Neni. Oh, Nehmiya Purnanto. Oh. Mahasiswa saya. Pasti tahu Nehmiya. Pasti tahu sama saya. Tapi dia non muslim loh. Iya. Nehmiya Purnanto. Mahasiswa saya di pinter. Oh gitu, tak balik kan. Nah, ini yang laki-laki itu nunggu kamu keluar, kamu nggak bisa keluar. Memang kamu suka ya kita kesini ya.